Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik pemirsa yang ada di seluruh tanah air, pemirsa yang selalu menunggu berita-berita dari kita tentang sepak bola Indonesia. Dan saya akan menyapa seluruh para penggemar, para tifosi, para supporter, para pendukung, para fans timnas Indonesia. Baik ada Anda yang ada di Sabang hingga Merauke, ada di Papua, ada di Ambon, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa. Semuanya dalam satu kesatuan Indonesia Raya. Dan kita bersiap untuk menyambut timnas Indonesia menuju masa kejayaan. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke dalam tema yang akan kita sampaikan pada hari ini, alangkah baiknya untuk Anda like dan subscribe terlebih dahulu ya, untuk menyaksikan konten ini. Dan setelah Anda mungkin nanti di akhir kita sama-sama menyaksikan kontennya, jangan lupa berikan komentar, karena dengan komentar itu bisa memberikan masukan kritik bagi PSSI. Baik rekan-rekan semuanya, tema kita adalah menyangkut bagaimana pelatih U23 Gerald Van den Berg, apakah beliau ini layak dipertahankan ya sebagai pelatih U23 atau stop? Karena kemarin itu saat Pak Erick Thohir berbicara di depan wartawan, dia mengatakan bahwasanya untuk kepelatihan atau pelatih dari ajang SEA Games ini bukan Gerald Van den Berg, dia hanya untuk melatih anak-anak yang berada di usia 20,74 itu untuk berlaga di AFF, dan itu adalah nanti yang akan masuk ke timnas SEA Games. Bagaimana sejarah dia melatih ya? Pertama kali dia melatih itu pada tahun 2000 ya. Ya, dia bersama PSV U19 ya hingga 18 Oktober 2001. Berikutnya Gerald Van den Berg menjadi asisten pelatih di Munich 1860 ya, asisten pelatih. Kemudian beliau juga pernah melatih sebagai pelatih kembali di PSV U19. Kemudian menjadi pelatih kepala Helmond Sport. Kemudian dia melatih Ajax U18, pelatih teknik dia ya, dari 2020 hingga 2021. Ajax U17 pelatih teknik dari 2020 hingga 2021. Ajax U21 2021 hingga 2023. Kemudian setelah dari Ajax, Gerald Van den Berg melatih timnas Indonesia dari Januari 2025. Oke, itu adalah jejak rekam dari Gerald Van den Berg. Bagaimana secara formasi yang disukai ya. Pelatih ini memiliki lisensi kepelatihan, lisensi Pro UEFA, dan formasi yang paling dia suka adalah 4-3-3. Jadi ini defending ya, dan total football juga. Itu yang disukai dari Gerald Van den Berg. Melihat apa yang sudah dilakukan pada timnas U23 kemarin, apakah perlakuannya itu pas untuk anak-anak muda kita, ataukah memang kita itu terlalu memaksakan diri dengan pemain lokal? Om Simon dan juga Gerald Van den Berg itu ingin mencoba pemain-pemain dari lokal. Ternyata hasilnya adalah seperti yang sudah kita saksikan sama-sama, kita benar-benar masuk di final, tetapi kita kalah atas Vietnam. Penonton itu kebanyakan, sebagian besar, tidak menilai dari kacamata yang objektif di lapangan. Kalah ganti. Oke, kita akan telusuri bagaimana permainan dari Gerald Van den Berg di U23 yang bermain kemarin di final ya melawan Vietnam. Gerald Van den Berg itu tampaknya melakukan pendekatannya itu dari pemain belakang. Jadi semua serangannya sebenarnya hampir mirip dengan Sintayong, yang selalu memanipulasi pemain-pemain lawan untuk dia maju ke depan.
untuk merangsek naik ke depan. Itu yang sebenarnya ingin dimainkan oleh Gerald Vandenberg. Hampir mirip dengan Sintayong. Cuman Sintayong lebih mengandalkan counter attack. Ya, lebih mengandalkan counter attack ketimbang dia melakukan serangan secara total football seperti yang dipraktekkan oleh Gerald Vandenberg. Perbedaannya adalah kita tidak kuat dalam ball possession dan passing, tetapi di era Sintayong itu dia bisa mendapatkan attempt yang banyak ke gawang. Sedangkan Gerald Vandenberg dengan 4-3-3 formasi yang disusun, kita unggul possession dari pertandingan pertama hingga final. Ball possession unggul mutlak, passing unggul mutlak, tapi kita kalah di final. Itulah yang menyebabkan perbedaan antara Sintayong dan Gerald Vandenberg. Secara kepelatihan sudah kita nggak bisa menyangkal dia pelatih hebat. Tetapi apakah pendekatannya kepada anak-anak itu pas atau enggak, itu menjadi pertanyaan dari kita semuanya. Bahkan Pak Erick Thohir juga mempertanyakan, apakah ini Gerald Vandenberg ini nggak paham, masih belum paham talenta-talenta muda Indonesia. Apakah dia itu menyamakan dengan anak-anak yang di Belanda? Sama aja deh kayak di Belanda. Pertanyaannya adalah kenapa ketika Gerald Vandenberg ini bisa membawa anak-anak unggul passing, unggul ball possession, tapi minim attempt. Oke, kalau dikatakan Arhan Fikri, Tony Firmansyah cedera, oke. Kenapa nggak cari pemain yang lain yang bisa melapis Arhan Fikri dan Tony Firmansyah? Itu pertanyaannya ya. Sebelum kompetisi dia harus mencari 2 playmaker. 1 playmaker utama, 1 playmaker pelapis. Jangkar, pemain perusak serangan, 1 starter, 1 pelapis. Jadi dia masuk di cadangan. Harusnya kan begitu. Dan tentu saja apa yang sudah terjadi ya udahlah, kita udah kalah. Dan mudah-mudahan Gerald Vandenberg dari kekalahan kemarin saat lawan final di AFF U23 itu bisa jadi pembelajaran buat Gerald Vandenberg ketika nanti beliau masih terus melatih di tim kepelatihan di U23 Timnas Indonesia. Demikian tadi bagaimana kita membahas Gerald Vandenberg. Apakah dia layak di-cut jadi pelatih? Nanti tolong tulis di komentar. Terima kasih kepada semuanya yang udah menonton acara ini, dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.